Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum saya menyampaikan khotbah saya pada sore hari ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Hermanto Hutagalung. Saya melayani di Resort Banuarea, Distrik 2 Selindung. Mungkin sayalah satu-satunya di sini yang bukan STH. Saya ditabiskan menjadi guru jemaat pada tanggal 24 Februari 2002 dan ditabiskan sebagai pendeta tanggal 4 April 2021. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, nats firman Tuhan buat kita pada sore hari ini saya ambil dari Evangelium Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Dalam bahasa Batak dikatakan, gabe didok iduki matu naposona, lako mahamu tu balian tua kadalan namet-met, tu akka lape-lape, sosoi ma nasidabongot asa harugok jabuku. Ima sahat nihata ni dibata. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam falsafah orang Batak ada perkataan demikian. Hasit mulak mangido, umasitan mulak mangaleho. Hasit mulak mangido, umasitan mulak mangalehon. Memang kecewa kita kalau kita meminta tidak diberi. Tapi lebih kecewa kita kalau kita memberi tidak diterima. Mengapa? Akan banyak timbul pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita. Wajar. Bahkan mungkin ada dari kita mengatakan, aidang dijaloi bana, na dikirai doa pangarasun. Bisa saja. Rasa sakit hati bisa membenci orang itu. Ada cerita demikian. Di dalam satu gereja, tim dari pembangunan mau membangun gedung gereja. Menelepon satu jemaat yang sudah menjadi orang kaya di perantauan. Lalu ketua pembangunan menelepon, Horas Samang, Horas, ada rencana kami, Pak, mau datang ke rumah Bapak. Semua sudah diceritakan bahwa ada pembangunan gereja. Mau meminta bantuan. Karena Bapak tersebut merasa dan bertanggung jawab bahwa dia juga adalah salah satu anak rantau dari gereja tersebut dengan sukacita menerima. Tetapi Bapak, Ibu, kalau Bapak dan Ibu datang sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, makan di rumah. Karena Bapak tersebut sudah menawarkan dan sudah di-ACC oleh tim pembangunan gereja tersebut. Dan saat hari H tiba, tentu persiapan sudah dilakukan. Mungkin makanan yang istimewa sudah disediakan. Tetapi tunggu dan hari berlalu, tim dari pembangunan gereja tersebut tidak hadir. Betapa kecewanya. Pasti kecewa. Kecewa bukan karena apa yang sudah dia perbuat. Bukan. Bukan karena makanan yang sudah tersedia. Dia kecewa kepada tim pembangunan gereja tersebut karena tidak konsisten akan apa yang mereka ucapkan.
Si Bapak sudah mempersiapkan persiapan yang matang dan sudah mempersiapkan bantuan yang akan dia berikan kepada gereja tersebut. Tapi semua jadi sia-sia. Dan tidak ada pikiran untuk mentransfer yang akan dia berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat nats khotbah firman Tuhan, di mana Yesus saat mengundang orang banyak datang untuk menghadiri pesta yang akan dia laksanakan, banyak dan semua punya alasan masing-masing. Tapi kekecewaan tersebut tidak membuat Yesus surut atau menyerah. Dia tidak mau apa yang sudah dia persiapkan sia-sia begitu saja. Sehingga menyuruh para muridnya memanggil orang-orang dari pinggir jalan, orang-orang yang lapar, yang haus, dan yang membutuhkan makanan. Tapi Bapak, Ibu, saudara sekalian, begitu banyak kita sebagai manusia tidak menghargai jerih payah kita. Mengapa? Kita yang tidak menghargai jerih payah kita, bagaimana orang lain mau menghargai kita? Mau menghargai jerih payah kita? Mari kita melihat. Kita sudah bersusah-susah untuk menanam padi atau cabai atau yang lainnya di kebun kita. Tapi saat harga dari cabai atau sayuran yang kita tanam, bisa saja kita menyatakan, "Alo, madisi, biarlah di situ. Ngapain? Kan harga anjlok. Capek-capekin diri aja." Kita saja tidak menghargai usaha kita, jerih payah kita. Lalu bagaimana orang lain mau menghargai kita? Alangkah baiknya kalau kita mengundang tetangga kita, mengundang saudara-saudara kita, ayo. Kalau saudara kita tidak punya cabai atau sayuran, mari ke kebun saya, ambil berapa yang kau mau. Mungkin bisa dikatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah banyak kerugian kita, tenaga, modal. Tetapi kita tidak peduli. Kita tidak menghargai jerih payah kita. Kalaupun harganya anjlok, kan masih bisa kita jual dan bisa memberikan kelegaan bagi kita. Jerih payah kita, modal kita ke sana mungkin tidak bisa kembali. Tapi kita bisa merasakan sukacita bahwa kita mampu menghargai jerih payah kita. Kita sering demikian. Saat kita juga belum masuk ke dalam sentralisasi. Banyak dari kita yang tidak mau mematuhi peraturan dari pimpinan. Saat SK kita datang dan kita lihat tempat kita, ini bukan tempat basah. Untuk apa? Berarti kita tidak menghargai yang memilih kita. Apakah kita dididik di sekolah STT hanya untuk menerima penempatan di kota? Tidak. Begitu sia-sianya
pendidikan kita selama 5 tahun hanya karena ditempatkan di desa, merasa tidak. Kenapa? Banyak alasan yang kita buat. Salah satunya apa? Tidak ada sinyal. Jauh dari rumah sakit. Pendidikan anak-anak saya. Lalu bagaimana kita mau dihargai oleh jemaat-jemaat kita kalau kita saja sudah demikian? Alasan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk memperbaharui komitmen kita pada pelayanan kita. Jangan pernah kita sia-siakan panggilan Tuhan, pilihan Tuhan buat kita para hambanya. Sekecil apapun itu. Walaupun orang lain yang mendengar tidak merasa bahwa itu tidak berguna bagi dirinya. Tapi yang kita taburkan di dalam pelayanan kita, kecil pun itu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah kita sia-siakan pelayanan kita. Jangan pernah kita sia-siakan jerih payah kita. Usaha kita. Sakit memang. Seperti falsafah orang Batak tadi, acit mulak mangido, umat citam mulak mangali. Allah sudah memberikan dan sudah menyatakan memilih kita menjadi hambanya. Tetapi kita sia-siakan. Sakit. Sungguh sakit. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pelajaran yang paling berharga, yang sungguh luar biasa yang dapat kita ambil melalui firman Allah ini. Menghargai. Bagaimana usaha yang kita perbuat itu tidak menjadikan kesia-siaan atau terbuang begitu saja, sehingga tidak dapat membawa kita ke dalam hidup yang dibayang-bayangi kebencian, tetapi membawa sukacita. Atung, mari kita menghargai hidup kita, menghargai pelayanan kita yang tidak seberapa itu, tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan usaha dan pengorbananmu hanya karena kurang yang kita terima. Amin.